Kalau value added-nya nggak ada, artinya apa? Hilirisasi yang dicanangkan selama ini ternyata nggak jalan. Tapi PR-nya adalah pada saat kita ngasih MBG, apakah orang tuanya bekerja? Apakah orang tuanya mendapatkan pendapatan dari MBG? Apakah benar dari MBG itu akan dialokasikan untuk hal produktif lainnya oleh orang tuanya? Kan kita belum tentu. Yang kita lihat di daerah adalah mereka udah dikasih anggaran di awal, mereka baru mengeluarkan di akhir-akhir tahun. Atau mereka sama sekali naruh uangnya dulu di BPD atau di yang lain, mereka dapatkan bunganya, tapi bunganya nanti nggak dilakukan untuk kegiatan produktif. Atau mereka sudah dikasih anggaran, bayar gajinya baru 3 bulan, 4 bulan ke depan. Selamat datang di Podcast Menyala, dari sini menyala kemana-mana. Nah, kali ini, di episode kali ini, Podcast Menyala akan membahas soal ekonomi di kuartal ketiga bersama dengan salah seorang ekonom dari Valburas Sekuritas bernama Fikri C. Permana. Nah, sebelum kita ke narasumber, menurut Reza nih, kondisi sekarang itu apakah sudah mulai sesuai ataupun tidak dengan BI sudah menyebutkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita ada di angka 5,04%. Gimana aja? Kalau saya ngelihat sih memang beberapa pengamat berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tuh cenderung stabil, tetapi tidak bertumbuh. Jadi cenderung stagnan. Nah, ini yang akan kita eksplor tuh lebih jauh. Oke, langsung aja ya kita bahas bersama Mas Fikri. Selamat malam, Bang. Malam. Selamat malam, Bang. Malam, Mas Reza. Ya. Nah, ini kan tadi sudah kita kasih pembukaan ya. Kita akan membahas soal pertumbuhan ekonomi di angka 5,04% gitu. Nah, menurut Mas Fikri, 5,0% ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu apakah lebih baik atau sama saja? Kalau secara keseluruhan ya, dalam hampir mungkin 10 tahun terakhir memang rata-rata kita berada di sekitar 4,9 sampai 5,1%. Jadi level 5,04 sebenarnya bukan level yang terlalu bagus, tidak terlalu jelek juga. Tapi PR-nya adalah 5,04 ini apakah bisa dorong penyerapan tenaga kerja yang lebih baik, terus dorongan terhadap investasi yang lebih baik, ataupun mungkin dorongan terhadap kondisi masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas yang tumbuh dengan lebih baik. PR-nya sih di situ. Nah, ini kan 5,04% ya, Mas ya. Kita melihat itu bahwasanya ada beberapa poin-poin atau beberapa faktor ya. Dan yang paling rendah itu kalau nggak salah faktor penyerapan impor. Itu ada di angka 1, kalau nggak salah. Itu menurut Mas Fikri itu kenapa seperti itu di saat ini? Mas, kalau kita bicara ekonomi ya, kalau dari sisi pengeluaran itu kan yang pembentuk pertumbuhan ekonomi, pembentuk nilai ekonomi secara keseluruhan kan dari konsumsi rumah tangga, dari sisi investasi atau pembentukan modal tetap bruto, lalu ada pengeluaran pemerintah, lalu ada ekspor, lalu pengurangnya adalah impor. Nah, ya memang impornya yang turun dalam beberapa waktu terakhir, tapi PR-nya adalah impornya turunnya di bagian mana? Kalau turun impor karena sisi konsumsi berarti bagus dong, berarti di dalam negeri kita sudah bisa produksi barang yang lebih baik dong. Tapi di sisi lain ternyata yang turun itu adalah barang modal, barang yang digunakan untuk produksi di dalam negeri. Artinya apa? Jangan-jangan sisi produktivitas di dalam negeri tidak berjalan dengan baik. Artinya ada pengaruh dengan ini nggak, Mas? Bahwasanya kita tahu beberapa perusahaan di mungkin setahun terakhir itu banyak yang akhirnya gulung tikar, lalu banyak karyawan dirumahkan, PHK. Apakah ada kaitannya dengan itu juga? Tentu. Itu jadi PR utama sih sebenarnya. Nah, kalau kondisi ini berjalan seperti terus seperti ini, PHK, terus tapi klaimnya adalah 5,04. Apakah itu make sense menurut Mas Fikri? Ya, tadi kita bicarakan ada 4 faktor itu ya setidaknya. Kalau kita bicara impor tentunya kita harus bicara tentang net ekspornya kayak gimana. Kita nggak cuma bicara impornya yang turun, tapi kita juga harus lihat ekspornya bagaimana nih. Sejauh ini ekspor kita memang masalahnya adalah ekspor kita masih berpaku pada barang-barang komoditas juga. Sehingga masuk pun barang modal nggak kepake, nggak bisa digunakan buat sisi produktivitas. Artinya apa? Percuma kita impor juga, toh juga yang barang yang kita kirim juga nggak ada gunanya, value added-nya nggak ada. Jadi mungkin itu yang jadi tanda tanya. PR lain adalah kalau ekspornya ternyata ekspor tumbuh 13%.
ekspor kita tumbuh ternyata dari sisi barang-barang komoditas. Artinya apa? Value added nggak ada lagi. Satu PR-nya ada di situ. Kalau value added-nya nggak ada, artinya apa? Hilirisasi yang dicanangkan selama ini ternyata nggak jalan. Kalau hilirisasi nggak jalan, berarti pembukaan lapangan kerja ya. Kalau komoditas yang bekerja siapa? Ya paling blue collar. Ya inilah yang kelas bawah lah. Padahal di saat yang sama jumlah dari angkatan kerja kita itu yang bertambah adalah dari pendidikan D4 S1 ke atas. Nggak match. Makanya pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi 5,04, pembukaan lapangan kerja malah menurun. Tipis lah. Oke. Jadi seperti ada gap ya, seperti ada yang tidak sinkron ya dengan Mismatch bahasanya. Mismatch ya Mismatch. bahasanya. Nah, menteri kita kan Purbaya itu bahkan ke depan katanya di kuartal keempat kan target beliau ini akan di angka 5,7%. Ya. Bahkan beliau begitu pede untuk mencapai angka 6% di tahun 2026. Nah, ini kira-kira Pak realistiskah dengan tuh kondisi yang kalau kita lihat saat ini? Dan kira-kira untuk mencapai angka itu ke sana hal-hal atau variabel apa yang tuh perlu dibenahi yang seperti tadi tuh Bapak bilang itu? Nah, kalau tadi kita bicara 4 faktor itu berarti yang bisa dilakukan oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan adalah pengeluaran pemerintah. Artinya dia bisa ngeluarin itu lebih banyak dari sekarang. pengeluaran pemerintah Ya, karena pengeluaran pemerintah itu punya multiplier juga. Pengeluaran pemerintah diperbesar artinya apa? Ada proyek di daerah, ada pembukaan lapangan kerja, maksudnya PNS dibuka, ada hal-hal lain mungkin ada event dan segala macam yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya. Tapi PR-nya adalah yang harus dibelanjakan oleh Pak Purbaya harusnya sesuai dengan penerimaannya. Pada saat Pak Purbaya PD 5,7%, harusnya dia juga hitung penerimaan pajak dia cukup nggak untuk itu. Penerimaan dari sisi penerbitan surat utang bisa untuk menutup defisit fiskal yang terjadi atau tidak. PR-nya adalah sekarang ternyata tax ratio kita hanya di 9,3%. Cuman di level itu aja. Sedangkan harusnya tax ratio di negara-negara berkembang secara rata-rata lah di dunia, tax ratio itu 25%. Oke. Artinya apa? Kita kekurangan orang yang bayar pajak. Kalau kita kekurangan orang bayar pajak, siapa yang mau biayai belanja negara? Masa orang itu mulu? Nah, sekarang itu jumlah orang yang kena pajak di Indonesia yang punya NPWP 54 juta, 53 juta setahu saya. Kalau nggak salah ya. Iya. 53 juta berarti dibagi 280 juta berarti ada hampir 1/6. Harusnya tax ratio kita 18% dong. Tapi kenapa hanya 9%? Nah, kalau ngelihat tax ratio yang masih dengan angka yang tadi Mas Fikri sebutkan tadi, sebenarnya ini problemnya itu ada di rencana kebijakannya kah atau di lapangannya ketika misalkan dari Kementerian Keuangan itu melakukan penagihan gitu kepada wajib pajak, atau ada masalah lain? Mungkin ada masalah dengan itu. Artinya kalau orang bayar pajak dia harusnya sudah tahu bahwa pajak itu digunakan buat kesejahteraan bersama. Harusnya dalam undang-undang kan seperti itu. Yeah. Tapi ternyata kemarin kita bayar pajak tapi ternyata pas di jalan kita disuruh minggir. Put bla bla bla. Anda lihat 1 Agustus apa yang terjadi? Ya. Saya pikir itu juga jadi salah satu tanda bahwa ada sesuatu masalah di pembayar pajak kita. Dan kita juga harus ingat, yang bayar pajak itu kan harusnya adalah kontribusi kita buat negara. Kalau kita nggak rela pendapatan kita dipotong sama pajak, berarti kita nggak rela bahwa negara kita akan maju. Kalau kita nggak rela negara kita maju, berarti apa? Kita nggak ikhlas. Oke. Berarti jangan-jangan itu jadi salah satu catatan juga buat negara. Nah, balik lagi Mas soal pertumbuhan yang tadi 5,04% itu. Dan dengan PD-nya Menteri Purbaya gitu kan, dia bilang di kuartal keempat bisa 5,7, lalu di tahun depan ada sekitar 6% yang ditarget sama dia. Nah, ini kan problemnya juga karena tadi yang disinggung sama Reza ya. Ini orang kan dar-der-dor ya. Iya. Ini orang dar-der-dor, dan ya kita tahu kalau misalkan kita mau ekonomi bertumbuh, ya situasi harus calm, harus tenang, harus iklimnya nyaman. Apakah nggak ini kontraproduktif gitu?
ada di satu hal ya kontraproduktif, tapi di sisi lain juga ada hal positif juga. Kontraproduktif dari mana? Kalau memang 5,7 dan bisa dikeluarkan lewat belanja negara, dan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah di tahun depan, baik didorong oleh Pak Prabowo ataupun mungkin dilakukan oleh Pak Purbaya, adalah sisi belanja masyarakat yang akan didorong. BLT akan diperbanyak, bukan BLT, bahasanya sekarang MBG. Sekolah rakyat dan segala macam. Ada 300-an triliun yang masuk ke sana. 300-an triliun dari total PDB kita secara harga berlaku itu sekitar 20.000. 320 triliun dari 20.000 berarti sekitar 1,2-1,3%. Dari sana saja sebenarnya sudah ada tambahan 1,2-1,3% pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya bisa saja. Tapi PR-nya adalah pada saat kita ngasih MBG, apakah orang tuanya bekerja? Apakah orang tuanya mendapatkan pendapatan dari MBG? Apakah benar dari MBG itu akan dialokasikan untuk hal produktif lainnya oleh orang tuanya? Kan kita belum tentu. Artinya apa? Yang dikasih itu ya kita kasih ikannya doang, tapi kailnya enggak. Nah pada saat kita nggak ngasih kail, orang nggak bekerja atau dia masih dak-dikduk akan di PHK besok atau di PHK 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, orang nggak ada kepastian untuk melakukan kegiatan ekonomi. Gimana dia akan melakukan produksi kalau dia khawatir diri dia sendiri jangan-jangan besok nggak makan. Jadi khawatirnya adalah anaknya dikasih makan, orang tuanya nggak makan. Orang tuanya nggak makan, nggak bayar pajak lagi. Jadi semuanya ya terkait yang kebijakan Pak Menteri tadi yang Hairil singgung itu kan, bahwa Pak Purbaya ini kan memang cenderung dar-der-dor lah. Ini sudah banyak yang teriak itu Pak, kayak 18 gubernur kan menuntut lah. Sudah ada tuh pemotongan anggaran daerah dan lain-lain. Nah, ini kan bisa mengancam stabilitas kita nih. Nah, itu bagaimana tuh? Di satu sisi sih iya ya, tapi di sisi lain ada hal positif juga dari Pak Purbaya. Apa tuh? Di satu sisi memang dia motong anggaran berarti nggak ada event-event di daerah. Tapi di sisi lain yang kita lihat di daerah adalah mereka udah dikasih anggaran di awal, mereka baru mengeluarkan di akhir-akhir tahun. Atau mereka sama sekali naruh uangnya dulu di BPD atau di yang lain, mereka dapatkan bunganya, tapi bunganya nanti nggak dilakukan untuk kegiatan produktif. Atau mereka sudah dikasih anggaran, bayar gajinya baru 3 bulan, 4 bulan ke depan. Jadi padahal yang diminta oleh Pak Purbaya, lu dikasih duit ya belanjain dong secepatnya. Harusnya itu yang dilakukan biar multiplier efeknya ada. Tapi ternyata ya ada beberapa daerah yang mungkin ya kita tahu lah, ada beberapa daerah yang taruh dananya di ketahuan taruh dananya BPD. Nah itu yang nggak kurang baik sebenarnya. Oh justru itu ya. Jadi ya di satu sisi positifnya itu, tapi di sisi lain pada saat yang dikasih oleh Pak Purbaya itu semuanya adalah konsumsi, sisi produktivitas, sisi pembukaan lapangan kerja nggak ada. Walaupun ada konsekuensi. Ada konsekuensi tentunya. Nah ini Mas, kita ngelihat lagi kan tadi sudah disinggung soal MBG segala macam, dan saya melihat bahwasanya ya MBG ini belum terlalu berpengaruh sebenarnya gitu, belum terlalu berpengaruh, walaupun mungkin kemarin itu nggak salah di BI dalam konferensi persnya menyebutkan salah satu yang mempengaruhi tingkat 5,0% itu adalah belanja di MBG gitu. Nah menurut Mas Fikri sendiri gimana? Iya, pengeluaran MBG kan sudah 20 juta, 30 juta ya per Oktober. 30 juta ya satu hari sekitar 3 triliun. 2 bulan berarti udah 60 triliun. 60 triliun dari 20.000 ya berarti sudah 0,3%. Ya nggak heran juga nilainya di situ. Tapi PR-nya adalah MBG itu netes nggak ke bawah. Oke. Apakah benar nggak sih MBG-nya menyerap tenaga kerja di sekitar? Berarti problemnya di tata kelola MBG itu sendiri. Itu bisa, satu tata kelola, kedua juga apakah penyerapan tenaga kerja untuk orang di sekitar di dapur MBG apakah terjadi atau tidak. Jangan-jangan yang ditarik adalah atau yang bekerja adalah orang-orang yang kenal sama pemilik dapur MBG. Yang kita tahu pemilik dapur MBG siapa? Oke, balik lagi Mas ke 5,04% karena ini saya agak tergelitik sebenarnya dengan klaimnya BI ya. Klaimnya BI bahwasanya pertumbuhan ekonomi 5,04%, tapi ketika saya lihat di lapangan gitu kan, yang tadi kita bahas gitu, masih ada pengangguran, terus lapangan pekerjaan masih kurang segala macam itu. Nah, Mas Fikri sendiri memprediksi nih dengan kondisi seperti sekarang ini gitu, dan target Pak Purbaya itu ada di 5,7%, itu visible atau tidak?
Kalau visible dengan cara mengeluarkan belanja pemerintah sih visible aja. Ya keluarin 600-700 triliun tambahan ya pasti akan ada nambah pengeluaran pemerintah 0,7 sampai 0,8%. Dari pertumbuhan ekonomi sekarang 5%, 0,7% berarti udah 5,7%. PR-nya adalah bagaimana menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi tetap di level itu. Tapi PR-nya sekali lagi adalah apakah pertumbuhan ekonomi itu bergerak sampai ke level bawah. Kalau cuman sampai orang dapur MBG, kalau cuman sampai kegiatan ekonomi ekstraktif, karena ya satu lagi mungkin yang saya bisa lihat adalah ya saya coba koreksi juga kalau pertumbuhan ekonomi itu dihitung sama BPS sebenarnya bukan dari BI. Nah dari BPS yang menghitung itu pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sisi investasi. Sisi investasi, tapi kalau kita lihat investasi yang mana sekali lagi adalah investasi dari komoditas, bukan value added ekonomi atau sisi produktif lagi, makanya nggak terbuka lapangan kerja. Ya berarti artinya adalah dengan level 5% kita tetap menjaga jumlah pengangguran kita di level sekarang 5,7 ya, 5,6%. Artinya cuma menyerap ya katanya oleh BPS 1,9 juta orang yang diserap di tahun ini. Berarti nggak ada pengurangan jumlah pengangguran ke depan. Apalagi sekarang udah mulai AI dan segala macam. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi 5% itu hanya cukup untuk menjaga diri kita tetap berada di level yang sama. Padahal di satu sisi lain, apa yang kita lakukan dengan defisit fiskal tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih baik, untuk mendorong strata ekonomi kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang dilakukan. Dan itu tujuan defisit fiskal. Kalau tujuan defisit fiskal nggak tercapai ngapain? Cuman ngabisin duit doang artinya. Nah itu yang juga perlu diantisipasi oleh Pak Purbaya. Jadi jangan ngeluarin duit sekian triliun tapi di sisi lain orang membayar pajak yang nggak bisa didorong, penerimaan penerimaan pemerintah juga tidak bisa didorong, penerimaan negara tidak bisa didorong, tidak punya multiplier efek juga ke sisi konsumsi ataupun investasi yang lainnya. Sayang. Malah kita memberikan utang buat generasi selanjutnya. Saya pikir itu akan jadi beban bagi kita juga. Itu PR kita bersama dan pemerintah untuk menyelesaikan itu dan memberi masukan-masukan. Oke, teman-teman, kita akhiri dulu diskusi kita. Next kita akan diskusi lagi bersama narasumber kita yang lain. Oke, menyala.